Assalamualaikum teman-teman, selamat malam semuanya. Saya akan berbagi tips tentang pohon kantil. Pohon kantil adalah pohon yang disukai bangsa jin. Selain dari pohon-pohon lainnya ya, seperti pohon kenanga, kamboja, pohon asem gitu, dan masih banyak pohon-pohon lainnya ya. Nah, kali ini adalah tentang pohon kantil. Kenapa pohon kantil? Karena pohon kantil selain dimanfaatkan bunganya untuk orang nyekar ke makam atau dibuat teh ya, itu juga buat penglarisan juga bisa, atau penarik dagangan ya. Pohon kantil yang bisa digunakan untuk menarik dagangan atau pengelarisan itu adalah pohon kantil yang umurnya kurang lebih di atas 50 tahun. Karena itu pohonnya udah kokoh kuat, di samping itu juga secara alamiah dan metafisika itu pohonnya otomatis dihuni banyak sekali bangsa jin atau alam sebelah ya, kayak sebangsa kuntilanak, genderuwo, peri, baik jin golongan kanan ataupun golongan kiri. Nah, biasanya pohon kantil yang umurnya di atas 50 tahun itu lebih dari ratusan bangsa jin yang menunggunya seperti itu ya. Maka ini banyak digunakan oleh orang-orang yang berkebutuhan untuk jualan, seperti jualan contoh kecil ya, bakso, somai, atau warung restoran dan lain-lain. Itu dibuatkan kayak tempat uang ya. Dibuatkan tempat uang, namun tata cara dari menebang pohonnya ini nggak boleh sembarangan, karena kalau sembarangan nanti bisa sakit ya yang menebang. Karena selain pohonnya besar, itu juga kalau kita mau menebang pohon sembarangan tanpa izin atau tata krama terlebih dahulu, nanti yang menghuni pohon itu akan marah dan mengganggu si penebang. Pernah ini kejadian kemarin, baru 2 minggu, orang mau menebang pohon kantil tapi orangnya sakit gara-gara mungkin ya tidak izin terlebih dahulu atau menenggelar ritual-ritual tertentu ya. Nah, setelah ditebang lalu dibikin semacam bilik-bilik kayu berapa senti, ada yang dipotong di belabir, itu ada yang 2,5 meter, ada yang 3 meter. Sampean bikin aja itu, nggak usah banyak-banyak, cukup kecil aja ukuran, misalnya 30 cm atau 15 cm itu cukup buat tempat uang. Nah, tempat uang itu nanti kita pas saat jualan itu tuh ditaruh di tempat kita jualan. Ini misal jualan bakso, entah itu martabak, entah itu somai, nah ditaruh di situ. Tapi sebelum itu harus diritualkan dulu ya. Usahakan sampean itu berpuasa 3 hari. Setelah berpuasa 3 hari, niatkan bahwa itu buat sarana menarik pelanggan atau penglarisan. Nah, dikasih minyak-minyak wangi, pohon apa yang sudah dibikin tempat kotak uang dari pohon kantil itu, dan dibacakan Fatihah ya. Tapi jangan lupa kodamnya itu dinetralkan ya, dengan dibaca Fatihah
dan tertentu itu, maka akan meredam bangsa-bangsa yang dulu pernah menempati pohon itu dan sekarang menjadi tempat uang agar tidak galak atau bingasan. Nah, untuk yang pernah saya jumpai itu kotak uang, contohnya seperti ini nih. Ini adalah pohon kantil yang usianya di atas 50 tahun, yang pernah diambil dari desa Penyarang ya, dekat Penembahan Ranggasena. Ini saya yakin ini jinnya ini banyak sekali, ada ratusan ya, dihuni oleh sesosok perempuan tua. Tapi kalau saat dia menampakkan diri itu menjadi wanita cantik sekitar umur 23 hingga 25 tahun. Dan penghuni ini nggak cuma satu, itu ibaratnya itu lurah atau pemimpinnya ini, perempuan ini nih. Itu bawahnya ada siluman macan, siluman ular, kuntilanak, genderuwo, dan ada yang jin-jin kayak manusia biasa, cuman kupingnya itu agak lancip ya. Itu yang saya deteksi dari kayu ini. Kayu ini sudah mau diritualkan ya 3 hari, dan yang paling baik adalah itu hari Selasa Kliwon, karena Selasa Kliwon itu adalah malam Anggoro Kasih atau malam dimana kita bisa membuat pengasihan, entah itu minyak penarik, penglaris, pelet, dan lain sebagainya. Itu adalah yang begitu malam Selasa Kliwon. Kalau malam Jumat Kliwon itu adalah malam kedikjayaan atau kesaktian ya. Makanya di orang Jawa itu ada 2 malam yang sakral ya, antara Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Karena ini berhubung dengan pengarisan, maka dibuatnya itu paling bagus itu Selasa Kliwon. Tapi jangan lupa sampai puasa minimal 3 hari ya, diiringi dengan doa ya Al-Fatihah gitu aja, tiupkan ke kayu yang sudah dibikin kotak uang itu, lalu Anda usahakan dibuat dagang. Jangan lupa untuk memberi minyak, walaupun sudah dikasih dikasih aura dari alam atau dari sekitar pohon yang dulunya ditanam itu, tetap saja diberi wangi-wangian, dan bahkan bunga kantil atau bunga apa aja itu terserah, nggak apa-apa. Enggak pun nggak apa-apa, yang penting dikasih minyak, tapi minyaknya yang minyak berupa aroma kembang-kembangan kayak kembang melati, mawar, kantil, itu disemprotan aja nggak apa-apa. Mau ditaruh kopi atau rokok pun nggak apa-apa, itu sah-sah saja. Karena biasanya kalau yang di atas pohon yang berusia 50 tahun ke atas, terutama pohon kantil itu, jin yang menghuni itu banyak ya. Kayak seperti yang saya pegang ini, itu banyak sekali jinnya. Itu manfaatnya kalau buat orang yang jualan bisa menarik pelanggan supaya lebih laris dagangannya ya, entah itu dagang makanan, dagang pakaian. Tapi yang paling banyak yang pakai itu biasanya sih pedagang makanan ya, entah itu martabak, nasi goreng, atau warung restoran, itu banyak sekali yang pakai seperti ini. Nah, itu rahasianya kenapa kadang mereka itu laris dan sebagainya. Itu saran saya untuk meredam biar kodam di kotak ini tidak begitu liar, dikasihnya jangan minyak-minyak yang panas ya, kayak minyak misik, saparan, itu jangan. Minyak-minyaknya yang lembut aja, mawar, melati, atau kantil, itu nggak apa-apa. Dan tetap yang diutamakan itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin sekedar sarana atau wasilah saja ya. Berbagi pengalaman ya, semoga bermanfaat bagi yang punya berkepentingan seperti itu ya. Dan jangan lupa
selalu berpikir positif dan berdaganglah yang sehat. Kalau berdagang makanan ya utamakan rasanya itu dijaga, jangan asal-asal sembarangan dan jujur terutama. Lalu yang ketiga adalah modal dan niat yang baik, nggak boleh saling menjatuhkan dan usaha orang lain ya. Itu kuncinya dalam berjualan selain dengan usaha penglarisan dari pohon atau kayu kandel seperti ini ya. Ya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.